Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah ditetapkan pemerintah sejak Februari 2022. Nama Nusantara dipilih menjadi nama Ibu Kota Negara baru dan Presiden mencanangkan akan dilaksanakan upacara bendera 17 Agustus bertepatan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun depan. Lantas, apa kabar IKN Nusantara saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Akademika. Senang sekali saya Latifah Tulhairani dapat menjumpai Anda dalam Unhas Talk. Nah, seperti biasa, saat ini saya tidak sendirian dan saya telah ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Dr. Insinyur Muhammad Isradi Zainal selaku Rektor Universitas Balikpapan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Bapak ngomong-ngomong juga ikut kemarin bihalal-bihalal IKA Unhas? Ikut karena Ketua IKA Unhas Kaltim kan. Ya, luar biasa. Nah, pemirsa, Bapak Isradi Zainal ini selain juga merupakan Rektor Universitas Balikpapan, beliau juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhas atau Ketua Badan Pengawas Senat Mahasiswa Unhas, serta pernah menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia. Luar biasa sekali bintang tamu kita pada hari ini. Nah, baik Bapak, kita akan berbincang mengenai IKN Nusantara. Yeah. Nah, mengenai IKN Nusantara ini, seperti apa dan bagaimana posisi Bapak? Oh iya, jadi yang pertama terkait IKN Nusantara, kalau konteksnya Indonesia, saya termasuk orang yang pertama ditanya ketika Kaltim akan ditetapkan sebagai ibu kota. Tepatnya saat itu, jabatan saya adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Balikpapan, sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan Kalimantan. Nah, satu pertanyaan yang ada pada masyarakat yang kebetulan dimediakan saat itu, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang yang background teknik, pertanyaannya kan dari sana katanya banyak lahan gambut, apakah kalau dibangun bangunan pencakar langit itu memungkinkan? Nah, sebagai pimpinan dari Insinyur Sekaltim dan Kalimantan, saya diskusikan dan akhirnya berkesimpulan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kaltim itu apakah pencakar langit atau bukan itu bisa dilakukan secara teknis, apalagi sekarang dengan teknologi modern itu semua sudah bisa dilakukan. Jangankan seperti lahan gambut, laut saja bisa dijadikan untuk lahan konstruksi. Jadi itu kontribusi dan dukungan kami di awal sebelum Pak Jokowi memindahkan IKN tanggal 26 Agustus 2019 di Sepaku dan Kutai Kertanegara. Oke, baik pemirsa, tentunya kita masih akan berbincang lebih jauh lagi terkait IKN Nusantara. Namun jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Terima kasih Sobat Akademika masih bersama kami di Unhas Talk. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Bapak Isradi Zainal dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, baik Bapak, terkait IKN sendiri, mengapa Bapak mau terlibat dengan proyek pembangunan ini? Ya, yang pertama secara keilmuan saya meyakini bahwa IKN ini memang bagus untuk Indonesia, bagus untuk anak cucu kita, dan itu melalui kajian mendalam. Ya, jadi bukan sekedar kajian biasa. Nah, ini juga kami kaji, kebetulan kami sempat menjadi Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia. Di saat pagi hari Pak Jokowi memutuskan pindah ke Kaltim, kami berdiskusi di tanggal 26 Agustus 2019 di Bali, yang kebetulan saat itu saya terpilih jadi Sekjen, kemudian Dekan UGM jadi Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia. Kita kaji bahwa visi pemerintah untuk menjadikan atau membangun IKN baru yang smart, green, sustainable, forest city itu suatu yang luar biasa. Karena pertama itu akan membangun pusat perekonomian baru, kemudian terkait pemerataan baik ekonomi maupun penduduk, dan itu sebagai salah satu hal yang baik untuk Indonesia ke depan. Itu. Baik, mengenai pembangunan IKN ini, bagaimana tahap akhir pembangunan IKN per pekan ini, Pak?
Oh ya, kalau per pekan ini jadi saya uraikan dulu bahwa IKN ini dibangun untuk sampai Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Merdeka. Terus ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu 2022-2024. Kemudian tahapan kedua 2024-2029, tahap 3 2009-2034, tahap 4 2034-2039, dan terakhir sampai 2045, ya kan. Nah, untuk sekarang kita masuk di tahapan pertama. Tahapan pertama itu yang akan dibangun adalah kantor presiden, istana presiden, lapangan upacara, kementerian koordinator, ada 4 kementerian koordinator, kemudian perumahan ASN, perumahan menteri, bendungan Sepaku Semoy, Intek Sepaku, dan itu sekarang dalam proses berjalan. Untuk bendungan Sepaku Semoy sudah diisi air di bulan Juni yang akan datang. Intek Sepaku juga sudah selesai, tinggal dalam proses transmisi dan piping. Kemudian istana diperkirakan selesai di akhir Desember 2024, akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 2024, semua infrastruktur dasar ini sudah siap untuk dilaksanakan upacara untuk pertama kalinya di IKN. Di sekitar kawasan itu pusat pemerintahan. Kalau upacara biasa kami kebetulan dulu adalah tim transisi otorita IKN, kami sudah laksanakan upacara di 17 Agustus 2022 yang lalu. Dan insya Allah itu sudah berjalan. Pekerjanya sudah ada, proyeknya sudah ada, uangnya sudah ada, dan itu sudah selesai. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa progres pembangunan hingga saat ini, kalau misalnya saya kasih persentase itu sekitar 20%. Dan insya Allah sesuai dengan target. Karena saya hampir setiap minggu di sana. Jadi selain misalnya menulis tiap minggu, jadi saya punya buku terkait IKN Nusantara itu, berjalan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan rencana. Dan hingga hari ini semua jalan-jalan aja, ya. Dan insya Allah pembangunan ini akan sukses, apalagi Pak Presiden sangat menaruh perhatian. Begitu juga masyarakat Kaltim, termasuk kami sendiri sebagai akademisi dan Ketua Asosiasi Presiden mendukung sepenuhnya, karena itu sangat bagus. Ya. Baik, berarti tadi Bapak menjelaskan bahwa akan ada upacara bendera di tahap 1 itu ya Pak ya? Iya. Nah, apakah di tahap 1 itu juga sudah diresmikan tempat tersebut untuk kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan? Iya, direncanakan. Jadi sekarang kan ini tadi sudah disampaikan Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang sudah ditetapkan ya kan untuk pemindahan IKN di bulan Februari, kemudian peraturan pemerintah juga sudah ada, peraturan presiden juga sudah ada, dan kalau dilihat dari tahapannya, insya Allah di tahun 2024 itu memang presiden sudah memindahkan IKN ke sana dengan keputusan presiden. Sekarang saja sudah mulai diatur tahapan pemindahan ASN, rumah ASN, dan semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Baik, mengenai pembangunan IKN ini, seoptimis bagaimana Bapak yakin bahwa IKN ini akan konsisten dikawal dan diperjuangkan oleh pemerintah untuk diwujudkan? Iya, jadi konsistensi itu kan dilihat dari faktanya. Fakta satu, hampir semua partai politik kan mendukung. Hampir semua partai politik mendukung, kemudian kalau secara persentase, hampir semua masyarakat Indonesia mendukung. Terus kemudian dari perkembangan, tidak ada satupun pertanyaan yang mampu menggugurkan terkait IKN itu tidak boleh jalan atau tidak, karena misalnya bicara dari mana dananya sudah selesai. Sekarang sudah proses pembangunan. Apakah itu merusak lingkungan? Ternyata tidak, karena lebih memperbaiki lingkungan. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang awalnya negatif itu bisa terjawab. Dari mana uangnya semua sudah bisa terjawab. Jadi ini sekedar informasi saja mengenai dana IKN itu. Kita punya dana khusus Kaltim saja itu sumbangan untuk ke Republik Indonesia tiap tahunnya. Kalau rata-ratakan 500 triliun. Nah, ini pembangunan IKN kalau misalnya pakai dana APBN konsepnya 19%, atau kalau kita jumlah sekitar 89 triliun rupiah, itu sedikit sekali, ya kan. Kalau kita bandingkan dengan kereta cepat saja itu kan jauh lebih rendah, ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang dirugikan, semua sesuai dengan posnya, dan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik, kalau dari dunia internasional sendiri ataupun dari negara-negara donor, apakah ada yang membantu pembangunan IKN ini? Jadi begini, jadi kan tadi saya sudah jelaskan
tahapan pembangunan, ya kan? Tahapan pembangunan itu pertama kita infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar kemudian Istana Presiden, kemudian kantor Presiden, kemudian rumah kementerian, kemudian Bendungan Sepaku Semoy, Intek Sepaku, Jalan Lingkar, Sumbu Kebangsaan. Nah, untuk konteks itu semua memang harus memakai APBN. Bagaimana bisa istana harus mengundang yang lain. Tapi untuk konteks yang lain, ini perumahan ASN saja ini diatur, ya kan? Perumahan ASN diatur. Ada yang dari APBN yang memang diperuntukkan untuk para ASN, TNI dan Polri, yang kemudian konsepnya kalau sudah pensiun ditinggalkan. Ada juga perumahan yang memang mengundang investor asing. Nah, ini kalau investor terkait ASN sudah ada 6 investor yang akan membangun. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Sekarang sudah dalam proses. Ada 2 dari luar negeri, ada 4 dari dalam negeri, dan itu dalam proses. Saya kebetulan 1 minggu sebelum Lebaran sempat ke sana dan melihat proses pembangunan itu semua. Jadi semua berjalan lancar. Jadi sekarang saja letter of intent yang ingin berkiprah untuk pembangunan IKN itu banyak, ada sekitar 100-an perusahaan, ada banyak negara yang ingin berkiprah. Hanya karena IKN ini adalah istilahnya area baru, wilayah baru, yang di sana juga banyak hutan, butuh proses tanah mana yang akan dijadikan tanah atau digunakan hutan yang misalnya yang kebetulan bukan hutan produksi ya, itu yang akan diganti, itu kan butuh tahapan legalisasi. Tapi kalau bicara 2024 memang masih terbatas investor asing untuk kita libatkan anunya gitu. Tapi mengenai misalnya ada yang mau bangun rumah sakit internasional, ada yang mau bangun universitas dengan taraf internasional, itu sudah ada semua. Hanya mereka itu tunggu aspek hukum. Makanya yang terakhir ada aspek kemudahan berusaha di IKN dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023. Insya Allah semua berjalan dengan lancar. Ya karena kenapa? Tidak ada satupun pertanyaan yang mungkin adik dengar yang bisa memberatkan IKN, karena semuanya udah tercover, ya kan? APBN kita ada tanpa dipinjam, ya kan? Karena kenapa? Jadi itu yang menyesatkan itu. Kenapa? Karena misalnya saya kasih contoh, PUPR punya anggaran misalnya 100 triliun per tahun, itu untuk membangun seluruh Indonesia. Nah, cara membangun ini hanya dialihkan aja. Kalau selama ini kita bangun Jawa, bangun Sumatera, sekali-sekali bangun Kalimantan. Apalagi 89 triliun itu tidak ada bapaknya dibandingkan penghasilan Kalimantan Timur tiap tahun yang rata-rata 500 triliun. Ya. Baik. Nah, kita nanti akan terus berbincang lebih banyak lagi terkait IKN Nusantara setelah yang satu ini. Sobat Akademika masih bersama kami di Unhas Talk. Dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Isradi Zainal yang membahas terkait IKN Nusantara. Nah, pertanyaan kali ini mungkin mewakili masyarakat-masyarakat awam terkait IKN Nusantara. Nah, apa saja aspek yang dapat diuntungkan dengan adanya IKN ini, Pak? Oh iya, yang pertama sesuai dengan tujuannya, IKN ini kan untuk pemerataan pembangunan. Berarti aspek yang diuntungkan pertama kali adalah ketika dipindahkan adalah pembangunan Indonesia Timur akan semakin berkembang. Anggaplah misalnya IKN sudah ada di Kaltim dari Makassar, itu lebih dekat. Kemudian yang selama ini memang mensuplai bahan bangunan, makanan ke sana, itu akan semakin bangkit di sini. Jadi salah satu wilayah yang akan semakin cepat besar adalah Indonesia Timur yang intinya di Kaltim. Kemudian Papua yang selama ini misalnya terbangnya ke Jakarta Lama akan menjadi lebih cepat. Terus yang kedua di sana akan menjadi penggerak ekonomi, karena di sana akan ke sana sehingga secara tidak langsung akan menjadi epicentrum perekonomian. Terus yang lain kalau kita bicarakan selama ini kan di Kaltim itu, yang dimana di Kalimantan khususnya, itu kan ada 3 negara di satu pulau itu. Nah, selama ini kita sudah mendengar banyak pihak bahwa di perbatasan itu kita miris ya, dibandingkan dengan negara tetangga kita rendah. Jadi itu dampak tidak langsungnya akan
mempercepat pembangunan infrastruktur di sana, termasuk pembangunan Trans Kalimantan dan juga mungkin pembangunan kereta, tol yang selama ini Kalimantan Timur itu yang punya potensi sumber daya alam yang besar, itu akan semakin menggeliat karena kan infrastruktur otomatis semakin terbangun. Terus manfaat lain kan IKN ini kan dibangun untuk membangun sebuah kota dunia atau kota kelas dunia. Jadi nanti itu di dunia ini akan ada kota yang mungkin salah satu yang paling unik karena kotanya itu berada di kawasan hutan. Nah ini juga saya ngasih poin, kalau IKN selesai itu area yang menjadi kota hanya sekitar 25%, karena 78% diantaranya adalah hutan. Jadi 65% hutan, kemudian 10% itu adalah untuk ketahanan pangan. Itu yang unik. Kemudian di situ karena konsepnya smart, kemudian green, kemudian sustainable, kemudian forest, itu akan semakin mengukuhkan. Jadi dengan pembangunan IKN ini akan menjadikan Kalimantan Timur semakin menggeliat paru-paru dunianya. Ada yang berpandangan bahwa akan merusak lingkungan. Ini pada kesempatannya saya sampaikan, IKN ini kalau misalnya sekarang itu hutan itu sekitar 50%, nantinya itu menjadi 75%. Ada yang menyatakan bahwa IKN itu akan merusak lingkungan. Tidak, konsepnya tidak seperti itu. Jadi IKN baru ini adalah untuk menjadi bukan saja kebanggaan nasional, tapi kebanggaan dunia. Itu manfaat. Kemudian yang kedua, simbol identitas nasional. Nah, di sana itu bukan Jawa sentris lagi seperti yang sekarang. Simbol identitas nasional itu memberi gambaran bahwa di IKN itu yang memang sekarang sudah terbukti di sana itu heterogen, ya kan? Jadi Nusantara di sana, ya. Itu sudah berlangsung dan yang satu hal penggerak ekonomi nasional ini yang akan diupayakan. Jadi ini sekedar informasi saja. Selat Malaka itu yang membuat geliat perekonomian Singapura dan Malaysia, kemudian negara kita di abad-abad lama, ini sekarang ALKI 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 yang jauh lebih besar, ya kan. Kemudian kebetulan IKN Nusantara ini kalau misalnya dia ada di tengah, kalau kita tarik garis dari Sabang sampai Merauke, itu pas di tengah. Titik nol yang ada di IKN itu adalah persis di tengah Nusantara. Ya kan, gitu. Jadi manfaatnya yang pertama sebagai kota dunia untuk semua, ya, kemudian yang kedua simbol identitas nasional, yang ketiga penggerak ekonomi, yang keempat membantu pemerataan ekonomi, yang kelima pemerataan pembangunan, yang keenam pemerataan penduduk tentunya. Kita punya penduduk sekarang 150-an juta jiwa ada di Jakarta, yang kemudian dengan IKN ini kita berharap akan terurai. Ya kan, terus misalnya pusat ekonomi sekarang yang di Jakarta akan kita upayakan menyeimbangkan, menyebar gitu. Nah, bukan berarti misalnya IKN pindah itu Jakarta ditinggalkan, tidak. Jadi Jakarta tetap pusat bisnis, kemudian IKN pusat pemerintahan, gitu. Yang akan kita dapatkan. Dan peluang orang-orang di Indonesia Timur jadi besar karena wilayah ini akan menjadi dekat satu sama lain, ya. Apalagi kalau misalnya Sulawesi Selatan, itu memang sejak abad ke-16, 17, 18 sudah ada di sana, ya kan, dan sudah menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Wah, jadi ada banyak sekali ya manfaat adanya IKN ini. Nah, IKN ini sendiri kan diputuskan di periode Jokowi. Nah, awal tahun depan itu kan akan ada pemilihan presiden, yang artinya rezim akan berganti. Nah, apakah ada jaminan bahwa proyek IKN ini akan terus berlanjut walau pergantian rezim terjadi? Iya, kalau dilihat dari saya kebetulan referensinya itu kan saya ketemu langsung dengan semua calon presiden yang ada sekarang. Jadi saya kebetulan secara langsung itu pertama bertemu dengan semua. Dan baik yang terkait dengan IKN maupun yang tidak. Saya awali dengan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah itu waktu dia ke Balikpapan, kebetulan dia akan menyerahkan jabatan ke Gubernur Kaltim sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia. Itu saya ngasih buku yang saya tulis terkait IKN. Dan saya tanya, ya kan, nah yang tersirat itu, yang pasti diapresiasi buku yang saya berikan.
meskipun dia tidak secara lantang, tapi beliau itu mendukung pemindahan IKN. Itu terbukti ada beberapa hal yang saya mau kasih fakta. Jadi Anies Baswedan sewaktu masih menjadi rektor Universitas Paramadina, itu pernah berdiskusi dengan JK, kemudian dengan Andinov Caniago, itu di 2013. Sudah bicara terkait Ibu Kota Nusantara. Kemudian yang kedua, kalau dilihat presentasi dalam beberapa, termasuk pernyataan terakhir, dia tetap menyatakan bahwa kalau itu sudah diundangkan, itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Apalagi ini kan, nah yang kerennya ini, IKN ini bukan lagi dalam tahap gagasan, sehingga tidak bisa kita berkata bahwa kalau ada presiden itu akan diganti. Karena ini turunannya sudah jauh ke bawah, sudah ada undang-undang, ya, nomor 3 tahun 2014, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022, ada peraturan presiden nomor 62, 63, 64, 65, ada peraturan pemerintah lagi nomor 12 tahun 2023, kemudian ada peraturan kepala otorita, ada peraturan terkait, itu sudah turun semua sehingga tidak mudah untuk diganti. Kemudian saya ketemu dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar kebetulan pernah ke kampus, saya kasih buku juga. Dia malah sudah pakai kaos IKN, kemudian sempat berkunjung ke titik nol. Kemudian Airlangga dari Partai Golkar yang Koalisi Indonesia Bersatu, itu malah punya konsep brilian terkait IKN. Malah dia sempat ke kampus dan saya pernah ditugaskan kepala otorita IKN untuk ke titik nol temani Pak Airlangga dan termasuk Menteri Perindustrian. Dengan Pak Prabowo jangan ditanya lagi karena memang dia 2013 juga sudah punya ide terkait pemindahan IKN. Yang pasti ini kan pemindahan IKN tidak bisa kita katakan hanya di zaman Jokowi saja. Jadi ini pemindahan IKN ini diinisiasi Soekarno, diperkuat Soeharto, diamini SBY, hanya Pak Jokowi eksekutornya. Dan Pak Jokowi itu mampu melihat mana yang paling tepat. Kalau dia sepaham dengan Soekarno, sama-sama Kalimantan, ya kan? Dia sebagian, kalau Pak Soeharto kan di Jonggol, ya kan? Tapi setelah pertimbangan matang, karena kita ini kan tidak mungkin tinggalkan Jakarta kalau tidak ada hal yang luar biasa. Jadi Jakarta itu berdasarkan penelitian, pertama itu the sinking cities, ya. Jadi tanah itu turun tiap sentimeter per tahun. Jakarta itu dengan banjir, macet, polusi, itu berdasarkan penelitian, itu menimbulkan kerugian kurang lebih 50 triliun per tahun. Ya kan, kemudian salah satu dengan polusi terburuk di dunia. Jadi semua pakar baik nasional maupun internasional mengakui itu. Sehingga kita pindahkan. Kita pindahkan juga tidak lupa Jakarta, ya kan? Hanya kita ingin masa sih Kalimantan atau daerah lain yang penduduknya kurang, kenapa semua harus ke Jakarta? Sekali-sekali ke wilayah lain, apalagi dia di tengah-tengah Indonesia. Nah ini saya mau nyatakan lagi, salah satu yang penting itu ketika misalnya Jepang masuk ke Indonesia pertama kali, dia lewat sana. Karena di sana rapuh pertahanannya. Dengan IKN, pertahanan kita semakin kuat. Dan kalau alur laut Kepulauan Indonesia dikembangkan, sektor maritim dikembangkan, insya Allah semakin bisa kita optimalkan. Makanya saya meyakini, saya ini kalau IKN sudah tahap amal jariah. Setiap kata, langkah, perbuatan, pernyataan, saya sudah anggap itu sebagai amal jariah, ya kan? Jadi saya tidak ragu. Ini sudah pemikiran IKN ini bukan tidak terkait dunia lagi kalau saya. Ini sudah terkait dunia dan terkait akhirat, ya kan? Karena saya sangat meyakini untuk baik untuk Indonesia. Karena tidak ada yang dirugikan dengan pindahnya IKN, malah keuntungan dan kebaikan Indonesia. Indonesia lebih baik, lebih bersatu, lebih maju, lebih berintegrasi. Luar biasa sekali, kita sudah berbincang banyak terkait IKN dengan Bapak Isradi Zainal. Dan sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga kepada Sobat Akademika yang telah setia menyaksikan kami hingga di penghujung acara kali ini. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Unhas Talk hanya di Unhas TV, mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.